sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada. Terima kasih Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih sungguh lagi katakan terima kasih. Buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih. Kuasa-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Melimpah dalam kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Patutlah kami bersyukur, memuji dan menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Allah kami yang mulia. Sebab perbuatan-Mu ajaib, sebab kasih dan kemurahan-Mu besar dalam hidup kami. Dan pujilah Tuhan, gunung batu perteduhan kami. Kuasa-Mu tak pernah terbatas dalam bakar dalam
kasih Bapa. Terima kasih hidup kami penuh dengan kelimpahan. Terima kasih, syukur kami hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami ya Tuhan. Ketika kami hampir jatuh, hampir tak berdaya Tuhan, Kau datang tepat pada waktunya menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami nyaris di dalam maut, Engkau tetap datang menolong kami dan mengangkat kami dari jurang maut. Dan berikan kami Tuhan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Karena kasih-Mu dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh merenungkan Tuhan sepanjang tahun ini. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami kagumi dan kami hormati Engkau Tuhan, Raja dari segala Raja. Itulah sebabnya Tuhan umat-Mu datang bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuat hidup kami membuatku berharga di mata. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepada
Allah yang luar biasa, yang tidak sedikit pun kami ragukan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang sungguh mengangkat kami jauh melebihi apa yang terfikirkan dan terbayangkan oleh kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah menuntun kami melewati padang gurun, yang sudah menuntun kami melewati lembah kekelaman, yang sudah menuntun kami melewati berbagai tantangan dan rintangan yang di hadapan kami. Rabi Yeski fakata Rabi, layaklah kami bersyukur Tuhan, layaklah kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang senantiasa memegang kami. Tidak sedetik pun Engkau tertidur Tuhan, tetapi Engkau melihat kami ya Rabbi, ya Rabbayam Jesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab tangan-Mu yang luar biasa memegang kami. Anugerah-Mu menyertai setiap langkah kami. Kebaikan dan kebajikan-Mu mengikuti kami. Hingga kami boleh ada di titik ini Tuhan. Kami masih memiliki nafas kehidupan yang Engkau percayakan untuk kami boleh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kami terus terpaham. Kami bersyukur buat 1 tahun sudah kami lalui. Penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau gembala yang baik bagi kami, yang setiap hari membawa kami ke padang rumput yang hijau, membawa kami ke air yang tenang, yang setiap hari memberikan kepada kami Tuhan kepuasan dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami sudah terima janji Allah 1 tahun ini. Kami berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tidak satu pun di antara kami Tuhan yang ada dalam kelaparan. Tidak ada satu pun di antara kami yang sampai jatuh dan tergeletak. Sebab Kau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang terus menaungi kami. Seperti umat-Mu keluar dari Mesir, Engkau memberikan tiang awan dan tiang api, sehingga perjalanan kami penuh dengan sorak-sorak, perjalanan kami penuh dengan kemenangan, perjalanan kami penuh dengan penyertaan Tuhan. Haleluya. Setiap hati kami Tuhan terpaut, hati kami bersyukur. Tahun kami lalui, ada kasih karunia Tuhan yang kami lihat di sepanjang hidup kami. Ada anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami merasakan itu, 1 tahun kami lalui, ada beberapa jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, Engkau menyembuhkan. Ada jemaat yang mengalami Tuhan kelaparan, Engkau Tuhan mencukupkan. Ada jemaat yang mengalami kesusahan, Engkau Bapa memberikan kesukacita. Ada jemaat yang mengalami beban berat, Engkau memberikan Tuhan kelegaan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi. Terima kasih Yesus. Kami hanya mengucap syukur hari ini, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2025 lebih lagi Tuhan nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi Tuhan nyatakan penyertaan-Mu. Kami akan melihat bagaimana kami diberkati. Kami akan melihat bahwa generasi-generasi kami akan semakin bangkit. Gereja-Mu akan bangkit. Gereja-Mu akan bangkit untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dewasakan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya tahun 2025 ini kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami percaya ada Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segenap rancangan rencana di tahun 2025 kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat gereja-Mu dan pelayanan ini, buat Bapak Gembala sidang kami, buat seluruh jemaat dan pengerja, buat setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Bapak, buat setiap kami yang hadir Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang datang dari jauh Tuhan berkati. Sehingga mereka merasakan ada sukacita, ada kekuatan baru, ada kasih Allah, penyertaan Allah dalam setiap hidup mereka. Kapanpun mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing, tangan Tuhan yang menyertai mereka, menibahkan mereka di tempat mereka dalam keadaan sehat. Berkati juga Tuhan secara khusus Inang Angga beserta seluruh keluarganya. Kami tahu beberapa waktu lalu keluarga ini mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih Bapa. Setiap kami layak bersyukur di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang Tuhan kasih. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Mari salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Kalau hari ini Tuhan Yesus baik, sampai selamanya Tuhan Yesus baik. Untuk menjalani tahun 2025, kita percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin saudara. Semua kita bangkit berdiri kembali. Kita akan bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap hari. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
Kita sungguh bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara kasih, saudara masih merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Haleluya. Baik, lewat kasih Tuhan yang begitu indah yang boleh dirasakan adik kita Agustina Tambunan ingin menyaksikan cinta kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Saya persilakan dengan hormat. Shalom dihamuna Tuhan nami dohot hahangit nang penaribot. Parjolus hali memperkenalkan diri mau guarhu si Agustina Tambunan sian Lobogoti. Moloau berjemaat di Betel alani masalah ada sebenarnya. Tiki mangarato au dang boyau kuliah. Jadi putus asa hia mau. Ale tiki lawa tu Betel adong mamadoko pendeta songonon Bapak Sembiring almarhum. Kita saksikan lagi, kita dengarkan lagi kesaksian dari keluarga Shalom. untuk membenarkan firman Tuhan. Sebelum akhirnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan ku bersyukur Tuhan berkasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biar hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa
Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, memasuki tahun yang baru, tahun 2025, kami percaya ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Ada banyak hal yang kami boleh lewati, sesuatu tantangan yang begitu besar yang kami boleh lalui. Tapi kalau kami boleh sampai di tahun ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Layaklah kami hari ini bersyukur, berterima kasih dengan kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, dan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa tahun ini bukanlah tahun yang tidak ada masalah, tahun yang tidak ada tantangan, tetapi sebagaimana kami boleh lihat tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa memberikan kami kemenangan pada tahun yang lalu, maka tahun ini kami juga akan alami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan senantiasa nyata, pertolongan Tuhan akan senantiasa menyertai kami, bahkan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan bahwa tahun ini, kalau dunia mengatakan bahwa tahun ini tahun yang lebih sulit, tetapi dengan iman kami mau berkata, tahun ini akan menjadi tahun berkat bagi kami. Anak-anak Tuhan diberkati, jemaat Tuhan diberkati, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan diberkati dengan luar biasa, untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah penguasa yang luar biasa di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kebenaran firman-Mu yang sebentar kami boleh dengarkan, dan seluruh kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, karena banyak kesaksian, ya saya juga akan usahakan untuk firman Tuhan hari ini lebih simple untuk kita dapat boleh pahami dan mengerti. Firman Tuhan hari ini saya beri judul tahun berkat Tuhan bagi kita. Katakan amin. Ya, tahun berkat Tuhan bagi kita. Kita lihat Bapak Saudara, firman Tuhan dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama, ya. Firman Tuhan dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat yang ke-10 saja. Nanti Bapak Ibu boleh teruskan karena hanya 3 ayat lagi saja. Ini sampai ke-13 itu satu perikop. Tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-10 saja. Dan saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu boleh dengarkan pembacaan hari ini. Berkat, itu adalah judulnya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari Sabat. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasil dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ajak kita kilas balik. Saya percaya kesaksian demi kesaksian yang kita boleh dengar tadi adalah merupakan pengalaman-pengalaman hidup yang kita sadari bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lalui. Adakah di antara kita yang tahun 2024
perjalanan hidupnya itu aman-aman saja. Perjalanan hidupnya itu tenang-tenang saja. Bapak Ibu, kita masing-masing mengalami tantangan demi tantangan. Tadi sudah disaksikan oleh Inang Angga, bagaimana saya 3 bulan gak bisa jalan. Ada sesuatu yang berat. Dan saya juga berpikir bahwa saudara sebagai manusia, ketika 3 bulan gak bisa berjalan, maka pikiran-pikiran negatif itu muncul. Jangan-jangan aku udah gak bisa jalan lagi. Jangan-jangan nanti penyakit ini membawa penyakit yang lebih parah lagi. Jangan-jangan dan jangan-jangan terus itu muncul. Tapi puji Tuhan, walaupun pikiran kita diserang sedemikian rupa, ada kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Di bulan 7, kita dikejutkan oleh anak kita Kevin yang harus operasi. Kami pikir hanya operasi biasa usus buntu. Yang paling 15 menit udah selesai. Tetapi di dalam perjalanan anak kita Kevin harus sudah dioperasi. Kami baru sampai di Medan, 3,5 jam dalam operasi kami baru tahu bahwa ternyata dia bukan hanya sekedar operasi usus buntu, tapi membersihkan usus buntunya yang sudah pecah. Dan puji Tuhan, pengalaman yang luar biasa itu, ketika kita mengalaminya itu enggak mudah. Ketika kita mengalaminya itu enggak segampang kita mengatakannya hari ini. Kalau pada waktu itu kami enggak bisa berkata-kata dengan Ibu Gembala. Perjalanan dari sini sampai ke Malang, Bapak Saudara, karena enggak ada pesawat lagi dari Silangit, kami harus ke Kuala Namu. Dari sini sampai ke Medan, itu kami enggak ada bincang-bincang dengan Ibu Gembala. Yang ada apa? Yang ada hanya berpegangan tangan dan kami terus berdoa. Karena memang terlalu berat untuk kami boleh lalui. Tetapi setelah kita lalui, hari ini kami bisa bersaksi. Dengan mudah saya mengucapkan dan menyampaikan apa yang menjadi kesaksian itu. Tetapi ketika itu ada dalam masalah itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa, Bapak Saudara. Tetapi hari ini saya bisa bicarakan dan saya bisa beri kesaksian itu. Kenapa? Karena saya percaya saya bisa melewati itu. Bukan saya yang hebat, tapi saya percaya karena Tuhan yang memberikan jalan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan hal yang sama, ini juga akan menjadi pengalaman demi pengalaman hidup bagi kita. Kalau Tuhan bisa tolong kita di tahun yang lalu, maka Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang bisa tolong kita di tahun 2025 ini. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa pada tahun yang lalu, maka berkat yang luar biasa juga Tuhan pasti akan berikan kepada kita pada tahun ini. Dia akan berikan yang terbaik kepada kita. Kadang-kala Bapak Saudara, kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena begitu banyaknya masalah di dalam hidup kita. Tapi pada malam kami mau nangis di hadapan Tuhan. Kenapa kita menangis di hadapan Tuhan? Karena begitu banyaknya masalah yang kita hadapi, kita masih tetap kuat. Bukan karena kita yang hebat, tapi Tuhan yang luar biasa. Kami ingat Bapak Saudara, bahwa tahun 2024 bukan hanya masalah, tetapi juga berkat-berkat Tuhan sediakan bagi kita. Anak kita Joshua bisa menyelesaikan kuliahnya. Anak kita Kevin bisa menyelesaikan kuliahnya. Ibu Gembala juga bisa menyelesaikan kuliahnya. Kenapa kami menangis? Karena dalam tahun yang sama, ada 4 orang yang kuliah di rumah kami. Dengan penghasilan yang kami punya, kami gak bisa hitung-hitung Bapak Saudara. Berapa besar yang harus kami keluarkan untuk biaya kuliah mereka semua. Tetapi kita bisa melewatinya. Ini adalah karena kasih Tuhan. Bukan karena kami punya uang, kan? Kadangkala ketika butuh sesuatu, pada saatnya kita bingung mau cari kemana. Tapi tiba-tiba saja ada pertolongan Tuhan dari orang-orang tertentu yang memberikan pertolongan kepada kita. Dan saya percaya, bukan karena orang itu yang baik, tapi memang Tuhan taruhkan di dalam hatinya untuk memperhatikan dan mempedulikan kita seperti firman Tuhan tadi malam. Tuhan bukan hanya memberkati kita, tapi Tuhan juga memperhatikan kita. Maka firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk kita bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan itu, ada 2 hal yang perlu kita pelajari dan kita betul-betul renungkan hari ini. Yang pertama di dalam ayat yang pertama dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Mungkin kita akan berkata, kami udah Kristen loh Amang. Kami bukan penyembah berhala. Kami udah Kristen. Kami bukan penyembah lagi tentang pohon-pohonan. Sering kali kita tertipu oleh yang namanya berhala.
Ketika kita lebih mengutamakan sesuatu yang lain daripada Tuhan, itu juga adalah sesuatu berhala, Bapak Saudara. Tadi malam ketika kita selesai ibadah, tiba-tiba anak kita Angga datang, udah selesai ibadah. Dia pikir dia masih sempat untuk ikut ibadah. Dan dia bilang, udah saya kejar-kejar tadi Amang. Di bus, begitu sampai di rumah saya langsung berangkat ke gereja. Saya pikir masih saya sempat ibadah. Bapak Ibu, saya percaya, kenapa ada di hatinya seperti itu? Karena di hatinya yang paling utama itu adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita lupa bahwa ketika kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah berhala. Maka yang pertama Tuhan katakan, kalau kita mau berkat Tuhan, maka jangan pernah mendirikan satu berhala di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Ya. Maka yang pertama firman Tuhan hari ini, berkat itu tidak akan pernah terhalang ketika kita tidak pernah mendirikan satu berhala pun di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mendirikan berhala. Bukan harus patung, tapi sesuatu yang lebih di dalam hidup kita yang mengalahkan Tuhan, itu sudah berhala. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dikatakan di sana apa? Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kamu harus memelihara hari Sabatku, hari yang dikhususkan Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, jangan, firman Tuhan, kita melupakan hari khusus buat Tuhan. Kalau hari ini kita udah mengkhususkan diri buat Tuhan, maka tinggalkan yang lain. Saudara. Bukan berarti kita nggak bisa kerjain kerjaan yang lain. Tapi ketika kita sedang berhubungan dengan Tuhan, coba tinggalkan yang lain. Kalau kita berbicara satu dengan yang lain, kita tersinggung ketika teman bicara kita itu nggak memperhatikan kita. Beberapa waktu yang lalu saya ditegur oleh Ibu Gembala. Karena kita lagi bicara-bicara, ada pendeta-pendeta bahkan yang lebih tua dari saya. Tiba-tiba saya pegang HP. Dan di HP saya itu bukan sesuatu yang saya mau nonton, bukan sesuatu yang saya mau cari, informasi-informasi enggak. Dari medsos. Tapi karena saya lihat HP saya berbunyi, karena memang habis dari tempat itu kami ada pertemuan lagi, khusus untuk pelayanan juga. Dan memberitahukan kepada mereka, kepada teman-teman, tentang pelayanan-pelayanan yang harus kita kerjakan. Akhirnya saya balas. Itu pun Ibu Gembala langsung bilang sini, nggak sopan Pak. Masa orang tua lagi ngomong kau pegang HP? Saya bisa punya alasan. Yang saya kerjakan kan pekerjaan Tuhan juga. Yang saya kerjakan kan pekerjaan yang memang harus saya kerjakan. Tanggung jawab saya. Bagaimana supaya ibadah itu berjalan dengan baik. Bagaimana supaya acara untuk perayaan itu supaya berjalan dengan baik. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya nggak balas itu Bapak Saudara. Saya bilang, akhirnya saya matikan HP. Kenapa? Karena ada kata tadi, nggak sopan. Lalu ketika kita datang ke gereja, kita nggak peduli. Ada hari yang sudah dikhususkan, kita nggak mau tahu. Ada hari yang sudah disediakan Tuhan. Kita beralasan, oh saya masih kerja, saya masih punya kegiatan, saya masih punya ini, dan punya ini. Bapak Ibu, kira-kira Tuhan percaya nggak sama kita? Sementara kita tidak mempedulikan Dia. Maka dua hal, syarat kita akan diberkati Tuhan.
Lalu kalau kita kerjakan yang dua hal ini, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang Tuhan berikan kepada kita ayat yang keempat dan kelima dikatakan di sana. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Yang pertama, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan tangan. Amin Bapak Saudara. Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan menjauhkan dari usahamu yang namanya kerugian. Dia tidak akan menghilangkan mata pencaharianmu, tapi dia akan semakin tambahkan. Bahkan firman Tuhan, lamanya musim mengirik itu sampai kepada musim memanen. Lamanya musim memetik itu sampai kepada masanya musim menabur. Kita panen bulan 7. Iya, Abang Stephen yang jawab. Bulan 11 ngahaleon. Tapi firman Tuhan bilang gak seperti itu Bapak Saudara. Ketika kita menanam, panen bulan 7, waktunya kembali kita menanam, hasil panen kita yang lama belum habis. Kenapa? Karena Tuhan jaga untuk kita tetap dapat kesempatan menikmati berkat-berkat Tuhan. Usaha kita diberkati Tuhan dengan memberikan kita hati yang mau menerima. Ya, tadi Abang Stephen bilang, nah ini luar biasa Bapak Saudara. Masih adakah di antara kita yang sudah umur 50-an ke atas masih bilang, aku masih mencintaimu istriku? Masih ada? Tapi saya percaya, kalau rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, maka mau persoalan besar apapun itu tidak akan pernah menjadi masalah, karena ada Tuhan yang menyertai keluarga kita. Bapak Saudara, berkat apa yang dia berikan kepada kita? Dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 dia katakan di sana Bapak Saudara, dan aku akan memberi damai sejahtera dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Bapak Saudara, berkat damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Untuk mempersiapkan satu kegiatan, pada bulan Agustus yang lalu, ada satu kebanggaan bagi saya kalau kita bisa dipercaya untuk membuat ibadah pelajar dengan mengundang semua anak-anak SMA dan SMK yang ada di 3 kecamatan yang berjumlah 6.000 lebih. Dan ada satu kebanggaan karena kegiatan ini bukan dengan dana yang kecil, dananya cukup besar. Karena setiap anak-anak ini dikasih makan secara gratis, dijemput dari sekolah dan dibawa, diantar ke rumah masing-masing dengan kendaraan yang kita bayar oleh tim sponsor yang datang. Saya semangat Bapak Saudara. Walaupun dari pekerjaan itu saya nggak dapat gambaran bahwa saya akan dapat sesuatu. Karena sponsor yang bilang begini, kami datang jauh-jauh ke kotamu untuk memberkati kotamu, masa kamu pikirkan juga untuk pendapatanmu? Dan saya berterima tentang hal itu Bapak Saudara. Mereka kan datang udah bawa uang, memberkati kota kita, lalu kota kita yang diberkatinya, masih kita juga cari keuntungan dari kesempatan itu. Dan saya bilang, benar. Tapi di saat saya memberikan perhatian seperti itu, tiba-tiba saja kami dapat telepon dari anak kami bahwa dia harus dilarikan ke rumah sakit. Hati saya pada waktu itu, Tuhan,
Apa yang terjadi? Tuhan, kenapa ini bisa? Bukankah pekerjaan Tuhan yang saya pekerjakan? Bukankah pekerjaan Tuhan yang saya sedang lakukan? Bahkan saya berusaha untuk tidak dapat apa-apa. Bahkan kadang dengan Ibu Gembala kami sampai jam 10 malam harus pulang dari Tarutung. Kadang-kadang Ibu Gembala bilang, Pak, aku ikut. Karena nanti kalau pulang kau sendiri. Sampai malam. Akhirnya ikut hanya untuk menemani saya. Supaya enggak sendirian pulang dari Tarutung. Dan kami enggak bawa mobil. Kami naik sepeda motor, dingin, cuaca kadang hujan. Yang lebih parah lagi, saya kasihan lihat Ibu Gembala ini Bapak Saudara. Kami nunggu Bapak Saudara. Nunggu di emperannya. Saya lihat Ibu Gembala dengan setia duduk di situ Bapak Saudara. Hati saya pikir, Tuhan, harus seperti ini yang kami kerjakan. Tapi kami terus sukacita Bapak Saudara. Dari jam 3 sore sampai jam setengah 8 malam. Dan begitu setengah 8 kami diterima, kan gak mungkin langsung pulang juga Bapak Saudara. Akhirnya cerita, kegiatan ini kegiatan apa? Ada enggak berhubungan dengan politik? Ada enggak ini? Kita jelasin semua Bapak Saudara bahwa ini enggak ada ini segala macam. Dan hampir jam setengah 10 selesai, kita pulang. Dan beberapa hari itu kita kerjakan. Dan kita nggak mikir tentang berapa banyak kita dapatkan ya. Berapa banyak kita akan terima uang dari mereka. Lalu Ibu Gembala, Pak, kok nggak rental mobil? Ngapain rental mobil? Ada mobil kita. Bahkan sampai ada yang patah tangannya kita antar sampai ke Gonting PG dengan mobil kita nggak kira minyak. Tetapi ketika kita sudah melakukan apa yang kita anggap itu adalah suatu pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Hilang loh Bapak Ibu damai sejahtera itu. Hilang damainya. Tadi saya sudah katakan di perjalanan kami gak bisa ngomong apa-apa. Kenapa gak bisa ngomong apa-apa? Karena udah hilang damai. Yang ada di dalam benak kami, Tuhan bagaimana dengan anak kami? Apa yang sedang terjadi dengan anak kami? Setelah setengah jam kita telepon, bagaimana operasinya? Belum keluar Bu dari ruang operasi. Apa yang terjadi dengan anak kami? Kami kehilangan damai. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitu kami sampai di Malang, Tuhan hibur kami. Hambaku, apa yang kau hadapi dengan tantangan yang membuat engkau hilang damai sejahtera, aku gantikan dengan damai sejahtera. Kami dipertemukan dengan tim dokter yang begitu luar biasa. Kenapa harus satu-satunya orang Batak di rumah sakit itu harus dia yang menangani anak kita? Dan dia bilang begini, Inang jangan khawatir. Sedangkan tuh halak nadong di luar ton, nadinggat duh baik kami, apalagi tuh hita na halak kita. Kami sepertinya mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa ketika dokter itu bilang, orang lain saja di kampung ini kami perhatikan, apalagi ini yang kita sama-sama orang Batak, nggak mungkin kami nggak memperhatikan anak kita ini. Terima kasih Tuhan, Engkau obati. Dan setelah itu Bapak Saudara, saya ketemu dengan teman-temannya. Dan ternyata teman-temannya bukan orang sealiran dan kesepercayaan kita. Tapi sampai bermalam-malam menunggu anak kita. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa Tuhan menggantikan apa yang menghilangkan damai sejahtera itu dengan damai sejahtera yang baru? Karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu Bapak Saudara, yang pertama, jangan pernah tidak menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan. Dan jangan pernah tinggalkan ibadah Bapak Saudara. Itu berharga. Firman Tuhan, ibadah itu bermanfaat. Bukan hanya hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Dia akan menggantikan apa yang membuat kau kehilangan damai sejahtera dengan sesuatu berkat yang luar biasa. Berkat damai sejahtera akan Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga Bapak Saudara, ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan di sana, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saya berterima kasih dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala tadi.
Saya tidak pernah tertekan. Saya tidak pernah merasa tidak dihargai. Saya tidak pernah merasa disepelekan orang lain. Kenapa? Karena kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita bisa mengalahkan musuh. Firman Tuhan berkata, 5 orang bisa mengalahkan 100. 100 bisa mengalahkan selaksa. Mungkin kita melihat kita kecil. Mungkin kita melihat kita nggak ada apa-apanya. Mungkin kita melihat kita ini mungkin nggak seperti orang lain yang punya kehebatan. Tetapi di dalam Tuhan, sekecil apapun kehebatanmu, ketika Tuhan bekerja, maka Tuhan akan membuat engkau menjadi yang luar biasa. Itulah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya diberkati dengan kata-kata itu tadi, Bapak Saudara. Kadang-kadang kan dalam pelayanan ini kita begitu. Saya sering mengeluh, Bapak Saudara. Ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, saya bilang gini, kami gak dihargai, kami disepelekan. Masih membekas di ingatan saya ketika kita Natal. Mereka gak kasih peran apa-apa sama saya. Kita merasa dikecilkan, Bapak Saudara. Tapi ini firman memberi kekuatan kepada kita. Kita memang kecil di hadapan orang, mungkin kita 5. Tapi 5 yang ada di dalam tangan Tuhan, itu ternyata kekuatannya lebih daripada 100 ketika kita ada berkat Tuhan yang menyertai kita. Jadi kita bisa bandingkan, Bapak Saudara, bahwa 5 yang ada pada kita itu punya kekuatan yang besar. Apalagi kalau kita ada 100 di antara kita itu sudah seperti selaksa banyaknya, Bapak Saudara. Jadi jangan lihat kecilnya, lihat Tuhannya yang bersama-sama dengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara jangan pernah ada berhala di antara kita. Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan ibadah, Bapak Saudara. Jangan pernah tinggalkan jam doa. Jangan pernah tinggalkan jam puasa. Kadang-kadang kalau saya udah punya beban yang terlalu berat, saya bilang sama Ibu Gembala, saya mau puasa. Kadang-kadang saya ambil puasa 5 hari. Saya ambil puasa 1 minggu. Kenapa saya mau ambil itu? Karena saya tahu, kalau berat bagi saya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang berat. Dia akan menolong kita. Maka untuk itu Bapak Saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kita. Di tahun yang baru ini pesan Tuhan bagi kita. Jangan ada Allah lain. Jangan utamakan pekerjaan. Jangan utamakan usahamu. Tuhan gak akan pernah bisa dibohongi. Bapak Ibu Saudara, mari andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu diangkuhkan dalam hidup ini. Kalau kita bisa punya sesuatu, itu anugerah. Kalau kita punya sesuatu, itu kemurahan. Bukan karena kita yang memiliki, kita itu bisa hilang. Di suatu waktu, kita menjadi orang yang sangat dihargai, tetapi di satu sisi, kita bisa menjadi orang yang gak punya apa-apa. Di satu waktu, kita menjadi orang yang sangat diharapkan, tapi di satu waktu kita menjadi orang yang gak ada apa-apanya. Itulah kehidupan. Maka untuk itu gak ada yang kita bisa banggakan. Hari ini Bapak Saudara, kalau kita bisa datang di hadapan Tuhan, itulah kebanggaan bagi kita. Karena Tuhan sanggup lakukan segala perkara di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kau memberkati kami senantiasa dalam hidup kami. Dengan berkat memberkati pekerjaan kami, memberkati kami dengan damai sejahtera, dan memberkati kami untuk mengalahkan setiap musuh-musuh yang boleh datang di hadapan kami. Namun satu hal yang kami harus kerjakan, kami harus mengutamakan Tuhan dari segalanya. Kami harus menghususkan waktu kami untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan. Maka berkat-berkat ini tidak akan pernah terhalang bagi kami. Berkat-berkat ini tidak akan pernah terhambat bagi kami. Berkat-berkat ini akan Kau selalu sediakan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para orang-orang tua kami. Kalau mereka seringkali berpikir, sampaikah mereka untuk boleh mengakhiri tahun 2024? Tapi hari ini kami boleh melihat Tuhan mereka sampai ke tahun 2025 ini dengan kesehatan. Engkau memberkati para orang tua kami ini dengan luar biasa. Bahkan ketika mereka melewati tahun itu bukan tahun yang mudah. Secara khusus kami berdua buat Opung Chandru. Karena ternyata beberapa minggu yang lalu dia mengalami satu masalah yang begitu berat. Dia terjatuh dan tidak bisa berjalan. Tetapi ketika dia mengutamakan Tuhan, tiba-tiba Tuhan nyatakan mujizat baginya. Dia dapat berjalan dan dia dapat beribadah di dalam Tuhan. Tuhan luar biasa, dengan usia 80 tahun. Jatuh bukanlah sesuatu yang tidak mengkhawatirkan. Tetapi sekalipun dia jatuh di usianya yang sudah sangat tua, tapi Tuhan masih berikan mujizat kepada dia. Ketika dia berpikir untuk rindu datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan sembuhkan kakinya yang beberapa hari dia tidak bisa berjalan. Tetapi tiba-tiba Tuhan nyatakan dia bisa berjalan dan dia boleh datang beribadah ke gereja. Terima kasih Bapak. Luar biasa Tuhan memberkatinya. Dan di tanggal 24 ketika kami harus bernatal, orang tua kami ini juga mengalami satu musibah. Di mana rumahnya dibongkar. Barang-barangnya yang tidak seberapa adalah sebagai usahanya berjualan itu dicuri oleh beberapa orang. Tuhan, kami berdoa, Kau menjamah orang-orang yang mungkin bagi kami adalah orang-orang yang tidak punya perasaan. Bagaimana seorang yang sudah tua dengan usaha jualannya masih sanggup untuk membongkar dan mencuri barang-barang yang ada di laponya. Kami berdoa kalau orang tua kami ini punya pemikiran. Dang olo talu ibana olan alani namasa. Dang olo talu ibana olan alani situasi persoalan. Ikut tu gereja doh. Ikut marminggu doh. Ikut hudapot Tuhan. Itu adalah satu pemikiran dan satu iman di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, tumbuhkan iman itu di dalam pribadinya. Kami percaya bahwa itu adalah kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami yakin tidak sia-sia iman dari orang tua kami ini. Dan biarlah itu menjadi teladan bagi kami yang muda-muda. Kalau orang tua kami ini mempunyai satu keyakinan yang luar biasa. Kalau dia jatuh dan tidak bisa berjalan, dia bisa bangkit dan berjalan kembali karena dia rindu untuk beribadah. Di saat-saat orang merayakan Natal, dia harus kehilangan barang-barangnya. Tapi dia tetap mau datang beribadah kepada Tuhan karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya adalah berasal dari Tuhan. Bagi kami seluruhnya Bapak, kami tidak mau kalah. Bagaimana iman dari orang tua kami ini begitu tumbuh, maka kami seluruhnya juga mengalami iman yang luar biasa. Tahun 2025 kami imani, kami akan jalani menjadi tahun berkat bagi kami. Berkati seluruhnya kami yang hadir hari ini, tidak satu pun kami yang kecewa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk ibadah 1 minggu ke depan, hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 kita ibadah kembali masuk jam 10 WIB. Mari kita sama-sama datang untuk beribadah, memuji Tuhan di tempat ini. Supaya kita mengutamakan Tuhan seperti kebenaran firman Tuhan tadi, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak Ibu angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan berkemenangan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru bagi kita semuanya.